Alat dan bahan yang harus kita persiapkan adalah kabel listrik, 2-3 buah bohlam lampu, saklar, batu baterai besar, gunting, dan isolasi. Di sini ibu menggunakan isolasi listrik. Pertama, kabel listrik kalian bagi menjadi 2. Untuk mendapatkan kabel yang panjang, nanti kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah terlepas, kita potong menjadi bagian lebih kecil yang nantinya akan disambungkan ke dalam bohlam lampu, saklar, dan batu baterai. Setelah kabel listrik terpotong menjadi bagian yang lebih kecil, di setiap ujung kabel kita buat sayatan melingkar menggunakan gunting. Namun kalian pastikan bahwa kabel tersebut tidak terpotong hingga terputus. Nah, setelah diberi sayatan seperti ini, tinggal kita putar kulit kabelnya dan kita copot untuk mendapatkan serabut-serabut listrik di dalamnya. Kemudian kita pasang bohlam lampu ke dalam dudukan lampunya dengan cara memutar. Kabel listrik yang sudah kita kupas kulit kabelnya, kita masukkan ke dalam ujung dudukan lampu. Serabut kabel listriknya kita lilitkan. Jadinya seperti ini. Begitupun untuk saklar, kita lilitkan serabut kabel listrik ke ujung-ujung tembaga pada saklar. Pastikan ya, ketika kalian melilit tidak ada kabel listrik yang tersambung antara kedua tembaga tersebut. Nah, saklar ini
fungsinya untuk menyambung dan memutus aliran listrik. Setelah bohlam lampu dan saklar kita sambungkan ke kabel listrik, sekarang waktunya membuat rangkaian listrik. Rangkaian listrik berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari dua buah lampu atau lebih yang disusun secara berderet atau berurutan tanpa adanya cabang. Lampu ini kita sambungkan ke saklar dan batu baterai sebagai sumber energi dengan bantuan kabel listrik. Fungsi kabel listrik adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Untuk merekatkan kedua kutub pada batu baterai ini kita membutuhkan bantuan dari isolasi. Di sini ibu menggunakan isolasi listrik. Jika tidak ada isolasi listrik, kalian bisa menggunakan isolasi lainnya. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Tidak ada percabangan. Jadi, jika ada kabel terputus atau saklar dimatikan, semua lampu pun akan mati. Rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang dipasang secara berjajar sehingga membentuk cabang-cabang. Rangkaian paralel terbentuk jika dua buah bohlam lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar. Arus listriknya mengalir melalui dua cabang atau lebih. Jika salah satu lampunya mati, lampu yang lain tetap menyala. Keuntungan dari rangkaian listrik paralel ini yaitu nyala lampunya juga lebih terang dan hemat energi. Namun kerugiannya adalah pada rangkaian paralel ini boros kabel, rangkaian yang lebih rumit, dan cara membuatnya lebih sulit. Sama halnya seperti membuat rangkaian listrik seri, kita hubungkan semuanya, bohlam lampu, saklar, dan batu baterai sebagai sumber energinya. Dan inilah hasil dari rangkaian listrik paralel. Nah, nyala lampunya lebih terang kan daripada rangkaian listrik seri tadi. Bagaimana? Semoga kalian paham perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Pada atas rangkaian paralel ini terdapat 2 buah bohlam lampu yang terhubung secara seri. Dan yang berada di bawahnya itu satu buah bohlam lampu tunggal yang tersusun secara paralel dengan 2 buah bohlam lampu di atasnya. Coba bandingkan bagaimana nyala lampu pada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Terlihat jelas di sini bahwa pada bagian atas yang disusun secara seri, nyala lampunya lebih redup dibandingkan dengan satu buah bohlam lampu yang berada di bawahnya. Rangkaian inilah yang disebut dengan rangkaian listrik campuran. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian lebih paham mengenai penjelasan rangkaian listrik seri dan paralel ini. Sekarang waktunya kalian mencoba di rumah. Selamat mencoba, semoga berhasil membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.